Lihat pada warta jemaat kegiatan gereja pada halaman 4, jadwal pelayanan ibadat pada minggu depan 29 November 2020, ibadah di rumah masing-masing. Karena ibadah Minggu Advent yang pertama tanggal 29 November 2020 akan dilakukan secara daring dari rumah saja melalui channel YouTube MAGKJW. Panduan dari MAGKJW yang isi tayangannya dari GKJW Bondowoso. Berikutnya pada halaman 5 bahwa tanggal 29 karena sudah mengikuti ibadah daring dari rumah, maka dilanjut ada sidang majelis yang ketiga jam 10.00 di gedung. Berikutnya pada halaman yang ke-6, ibadah wanita hari Jumat tanggal 27 November 2020 tertulis jam 17.00, diralat jam 17.30. Jadi pelaksanaan ibadah wanita secara daring akan dilaksanakan jam 17.30. Berikutnya pada halaman yang terakhir, poin yang nomor 7, perjamuan kudus. Sesuai kalender liturgis gereja, maka pelayanan perjamuan kudus Advent dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 dalam ibadah Minggu pagi dan sore. Warga jemaat dimohon mempersiapkan diri secara pribadi sebelum menerima pelayanan perjamuan kudus. Cawisan perjamuan kudus Advent dilaksanakan dalam ibadah keluarga hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 melalui aplikasi Zoom. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Selamat datang, selamat beribadah kepada saudara-saudara semua pada perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2020. Mari kita bersama merayakan ibadah sebagai bukti solidaritas bagi perempuan di negara Taiwan yang juga sudah mempersiapkan tata ibadah kali ini. Ibadah ini sekaligus menjadi penutupan bulan budaya dan perayaan Minggu Kristus Raja. Dengan penuh sukacita, mari kita awali dengan menyanyikan PKJ nomor 27 bait yang kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita mengawali ibadah Minggu saat ini yang
dengan penuh sukacita akan kita hayati sebagai penutupan bulan budaya, juga hari persekutuan gereja di Asia, dan karena ini adalah minggu terakhir dalam kalender liturgi, maka dirayakan juga Minggu Kristus Raja. Mari bersama-sama kita awali ibadah ini, kita memasuki waktu teduh. Ibadah Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia 2020, penutupan bulan budaya dan Minggu Kristus Raja kali ini, kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini dituntun oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Mika pasal 7 ayat 14. Mika 7 ayat 14 yang demikian. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan atas kasih setia yang terus kita rasakan. PKJ 14 ayat bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama, kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kasih setia Tuhan tak pernah lekang oleh waktu. Ketika kita bertanya dalam kehidupan kita, sudahkah sungguh-sungguh kasih setia Tuhan itu nyata dalam setiap laku kehidupan kita? Jikalau kita seringkali merasa gagal, mari bersama-sama dalam ibadah ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala pelanggaran kita dan menyerukan pertobatan kita. Ya Tuhan yang telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan dan cinta kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami bertobat dan memohon belas kasihan dan pengampunanmu. Kami hidup dalam budaya patriarki yang menyatakan laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah. Dan orang-orang di sekeliling kami sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Namun kami tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan perubahan yang nyata. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengabaikan mereka yang terkucilkan di tengah masyarakat. Kami memilih untuk tidak menolong mereka
sehingga mereka harus menjalani kehidupan yang berat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri, sementara kami masih sering memandang rendah terhadap sesama. Kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Bapak Ibu terkasih, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan melalui PKJ 138, bait 1 dan 3. Setiamu Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan untuk pembacaan firman Tuhan yang akan diambil dari Bilangan 27 ayat ke-1 sampai dengan 8 dan Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, karena hanya Engkau Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Bapa, perkenankan pada pagi hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan semuanya hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, mampukanlah kami semua untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Kristianti yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan bukan kehendak pribadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembacaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bilangan 27 ayat 1 sampai ke 8 yang demikian. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan para segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah, kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah. Tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya, oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas tanah milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Dilanjutkan dengan Ibrani Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai 22. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dan hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara-saudara yang kekasih, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sukacita mendengar firman, terlebih yang melakukan dalam hidup setiap hari. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabar penjenengan hari ini? Baik, luar biasa, sehat. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ketika orang akan menanam benih,
Di manakah kira-kira tempat yang baik, tempat yang ideal, supaya benih itu bisa tumbuh dengan baik, kemudian bisa ditanam, ke depannya akan menghasilkan. Teng pundi biasanya? Ya, pasti di persemaian gitu ya, yang disiapkan dengan baik, ada kualitas tanah yang baik, yang mungkin dipupuk, dan ada banyak hal yang disiapkan. Tanah, sawah, persemaian itu adalah lahan yang baik untuk menumbuhkan benih. Jika tempat menghasilkan daging yang berkualitas, itu ada di peternakan yang baik juga. Atau jika tempat yang dapat menghasilkan jenis tumbuhan tertentu, buah tertentu, atau tanaman tertentu seperti kopi, kelapa, itu ada di perkebunan yang baik. Lalu di manakah kira-kira tempat yang tepat, yang ideal untuk menghasilkan iman yang teguh? Di manakah tempat yang ideal untuk menumbuhkan kebaikan, keberanian, harapan? Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mungkin banyak orang menganggap tidak ada tempat yang ideal yang bisa menjamin iman yang teguh, keberanian, harapan, kebaikan itu akan tumbuh. Namun seringkali yang dibagikan pengalaman, banyak orang mengungkapkan bahwa lahan yang baik bagi semua itu justru bukan dalam situasi yang serba baik. Yang sering terjadi justru ketika ada masalah, pergumulan, tantangan, perjuangan, dan bahkan pengorbanan, itu adalah lahan yang baik, tumbuhnya keberanian, kebaikan, bahkan iman yang teguh. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bukankah situasi itu yang juga kita lihat dengan jelas dalam Kisah Bilangan 27 ayat 1-8 yang sudah dibaca tadi? Kehidupan sulit yang dihadapi oleh anak-anak perempuan Selafehat telah menelurkan sebuah perubahan hidup. Dan itu adalah perubahan yang berarti dalam sistem sosial masyarakat pada waktu itu. Selafehat itu adalah keturunan Yusuf. Diceritakan dalam bacaan kita, ia meninggal di padang gurun. Dan menurut hukum Ibrani kuno, anak perempuan itu tidak dapat mewarisi harta kekayaan warisan orang tuanya. Sehingga ketika menghadapi kematian sang ayah, karena semua anaknya perempuan, maka sudah dipastikan bahwa pupuslah kehidupan di masa depan. Mereka tidak dapat mewarisi harta kekayaan ayahnya demi kelangsungan kehidupan mereka. Sehingga kita melihat bagaimana kelima putri Selafehat itu dengan berani menawarkan sebuah jalan perubahan, jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, sebuah perbaikan sistem sosial pada waktu itu, yang pada akhirnya disetujui oleh Musa. Apa teladan baik, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari dari para perempuan anak Selafehat dalam merindukan sebuah perubahan hidup yang baik? Mereka tidak pasif, mereka tidak hanya sekedar berharap atau bahkan mungkin berdoa semoga ada perubahan hidup yang baik, tidak. Tapi mereka melakukan sesuatu yang aktif. Yang pertama, mereka berani menghadapi jalan buntu. Mereka berani menerobos tembok hukum aturan Ibrani kuno yang dipegang dengan teguh mereka hadapi. Konteks masyarakat patriarki pada waktu itu, situasi di mana laki-laki dianggap lebih unggul dan perempuan itu selalu lebih rendah. Ada sistem ketidakadilan sosial yang juga terjadi, yang membuat para perempuan ini seringkali bungkam, tidak berani menyuarakan keberanian, tidak berani kebenaran disuarakan untuk menantang dan mengubah akar masalah yang sebenarnya membawa mereka pada kesengsaraan. Sekian lama mereka hidup, ya wis memang menjadi bagian seorang perempuan uripe kuwi mesti soro.
karena sistem sosial pada waktu itu. Namun demikian, hal yang berbeda terjadi pada keluarga almarhum Selafehat ini. Ketika ayah mereka meninggal, putri-putrinya tidak dapat mewarisi harta kekayaan. Dan mereka mencoba menawarkan jalan keluar dengan mengubah peraturan yang ada. Tidak bisakah peraturan itu diubah? Nama ayah kami tetap tercatat dalam kaum keluarganya dan kami akan mendapat bagian tanah warisan itu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa pikiran dan tindakan anak-anak perempuan Selafehat ini tidak melemah, tidak tertekan saat menghadapi jalan buntu. Tidak jatuh tapi justru bertumbuh. Mereka berani menawarkan hal baru demi kehidupan yang lebih baik, demi kehidupan generasi berikutnya, tidak hanya demi mereka sendiri. Dan yang kedua, hal yang bisa kita teladani adalah menjadi solutif. Hal yang dilakukan anak-anak perempuan Selafehat, mereka menjadi solutif, menjadi solusi, menjadi jawaban atas persoalan dengan mengubah hukum pada waktu itu. Saat Musa mendengarkan kebutuhan mereka, Musa ini lalu membawa kasus ini, tawaran penyelesaian ini kepada Tuhan, karena Musa tahu bahwa otoritas dirinya itu semata-mata berasal dari Tuhan yang mengutusnya. Sehingga ia mengambil waktu untuk bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan kita melihat dalam bacaan kita, Tuhan menyetujui permintaan usulan kelima anak perempuan Selafehat itu. Dan Musa mematuhi hukum yang diberikan oleh Tuhan dengan mengubah aturan yang telah lama ada. Sehingga pada akhirnya anak-anak perempuan Selafehat mendapatkan harta warisan ayahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa ketika ada kesenjangan yang begitu besar, pada waktu itu khususnya laki-laki dan perempuan, maka ada perubahan yang ditawarkan dan itu direstui, disetujui oleh Tuhan. Ada harapan baru di masa depan. Ternyata bacaan kita hari ini pun mengungkapkan Tuhan tidak berpihak pada kesengsaraan dan ketidakadilan. Yang ketiga, yang bisa kita teladani adalah mereka bertumbuh di tengah krisis. Mereka tidak jatuh tapi bertumbuh. Mereka tidak jatuh tapi justru saling merengkuh. Saat hukum aturan diperhadapkan pada kehidupan yang nyata, pada konteks yang ada, maka kita melihat bahwa Musa itu juga mampu untuk mendengarkan kebutuhan orang lain. Musa tidak kaku dalam memberlakukan aturan. Aturan yang ini, pokoknya dua anak perempuan tidak dapat mendapatkan bagian. Bukan pokoknya, tapi Musa terbuka melihat kondisi yang ada. Ada konteks yang diperhatikan di lapangan. Lalu kita melihat bagaimana Musa kemudian atas perintah Tuhan yang dia turuti, ia mengubah krisis itu menjadi titik balik yang juga menyatakan kemuliaan untuk menunjukkan cinta kasih Tuhan, sehingga komunitas itu bertumbuh. Kesaksian yang ada dalam keluarga Selafehat, di mana keluarga mereka justru dalam krisis, dalam kondisi buntu, tidak jatuh tapi saling merengkuh untuk bertumbuh demi kebaikan, disambut juga dengan keputusan Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani pun juga menegaskan bahwa kehadiran Gusti Yesus Kristus ke dunia, meski melewati banyak penderitaan, sejatinya itu memberikan harapan baru bagi setiap miliknya. Kristus membuka jalan harapan baru melalui pengorbanannya, sehingga manusia yang awalnya terpisah dengan Allah beroleh harapan yang baru, harapan untuk dekat, harapan untuk berani mendekat kepada Allah. Nah, kedekatan manusia dengan Allah ini saudara-saudara yang seharusnya tidak hanya berhenti sebagai sebuah sukacita karena kita ini wis oleh cedek karo Gusti Allah, tidak. Tapi harus diimbangi juga dengan
ajakan, mari memantaskan diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah itu. Dengan cara apa? Penulis surat Ibrani mengungkapkan dengan memiliki hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh. Itu adalah upaya kita bertumbuh memantaskan diri karena kita ini sudah mendapatkan jalan untuk dekat dengan Tuhan. Mengapa itu perlu? Ya karena hati kita ini telah dibersihkan oleh Tuhan. Tubuh kita sudah dibasuh oleh pengorbanan Kristus. Maka kalau dalam bahasa Paulus itu ya tinggalkan kehidupan yang lama. Dekat dengan Tuhan harus dibarengi dengan upaya memantaskan diri untuk menjadi pribadi dengan hati yang tulus ikhlas, dengan iman yang teguh. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami situasi-situasi sulit yang mungkin menjadi titik krisis kehidupan kita, titik balik kehidupan kita? Atau mungkin saat-saat pandemi ini seringkali juga hal yang demikian itu kita rasakan. Hari ini dalam ibadah ACWC, ibadah persekutuan perempuan gereja Asia, para perempuan di Taiwan yang mempersiapkan liturgi hari ini mengajak kita belajar bagaimana perjuangan para putri Stella Vehat. Meskipun memiliki keterbatasan, mari terus memiliki keberanian untuk menerobos tembok-tembok rintangan, melampaui jalan buntu yang ada di depan kita, dan dengan berani kita mengusulkan perubahan baru atau strategi untuk mengupayakan jalan keluar yang baru. Hari ini kita juga diajak belajar dari Musa. Menjadi seorang pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, ia menjauhkan diri dari nafsu serakah akan kekuasaan dan mampu berdiam dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dia mampu mendengar suara Tuhan, mampu juga mendobrak tembok pemisah, ia mampu melihat situasi konteks yang terjadi pada waktu itu, yang di sana harus ada harapan baru. Musa telah berani melakukan itu. Sehingga ketika ada hukum, ada aturan yang tidak mendamaikan, tidak mensejahterakan, ia pun bersedia untuk mengubahnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena itu senantiasa dibutuhkan 3 hal ini untuk mewujudkan kedamaian, keadilan di dunia ini. Cinta dan belas kasihan Tuhan. Dibutuhkan juga keberanian, kecerdasan seperti para putrinya Stella Vehat. Dibutuhkan juga kerendahan hati, kebijaksanaan seperti halnya Musa. Hari ini adalah perayaan Minggu Kristus Raja. Minggu terakhir dalam kalender liturgi gereja. Minggu depan kalender liturgi akan dimulai dengan Minggu Advent yang pertama. Kristus merajai kehidupan. Sehingga memiliki Kristus itu berarti memiliki harapan yang baru. Jika raja di dunia ini seringkali mengusung konsep kemewahan, kekuasaan, hidup yang mulia itu adalah hidup yang serba dilayani, maka Kristus yang menjadi raja menawarkan konsep yang berbeda. Kristus meneladankan kerendahan hati, kesederhanaan, ketulusan, penuh kasih, harapan baru, bahkan berani berkorban. Dan yang terbesar Tuhan Yesus seringkali mengatakan, yang terbesar adalah Dia yang bersedia untuk melayani. Karena itu, mari terus bertumbuh untuk melayani Tuhan, melayani kehidupan dengan keberanian dan harapan yang baru. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, kami harap tidak duduk dulu karena kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Wanita GKJW. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita bersyukur atas berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu mari terus menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita sudah memberikan persembahan di awal ibadah, dan mari naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan NKB 133 bait yang pertama. Syukur padamu ya Allah. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa.
Syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan untuk kasih yang terus kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini, firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk terus bertumbuh dalam harapan baru, berani untuk keluar dari jalan buntu, dan terus berharap pada kasih setia Tuhan dengan aktif dan berani. Mampukan kami terus bertumbuh sekalipun kami berada dalam situasi krisis sekalipun, karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa berpihak pada kebaikan, kedamaian. Iman yang teguh kiranya terus bertumbuh dalam segala situasi yang Tuhan izinkan kami hadapi. Inilah anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama membangun ibadah, baik di rumah ibadah ini maupun di rumah masing-masing. Kiranya kasih dan kekuatan yang dari Tuhan senantiasa menopang kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami boleh saling mendukung, saling menopang. Kami menyerahkan kehidupan berjemaat kami di GKJW Bondowoso, Engkau memberkati setiap karya pelayanan yang dilakukan, anggota majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken dalam pelayanannya. Tuhan memberi kekuatan, kemampuan. Engkau memberkati segala rencana pelayanan yang akan dilakukan. Engkau memberkati renovasi gedung gereja Tuhan yang kami akan lakukan. Kiranya segala proses yang sudah dimulai terus senantiasa Tuhan sertai, sehingga mendapatkan kelancaran. Engkau memberkati panitia yang berupaya untuk melakukan yang terbaik. Kami menyerahkan persiapan perayaan Natal kami, penghayatan Natal yang kami lakukan di tengah-tengah pandemi ini, kiranya mampu untuk membangkitkan semangat kami untuk terus melayani Tuhan dan setia mengikut Engkau. Engkau memberkati panitia dan setiap orang yang ambil bagian di dalamnya, sekalipun dalam keterbatasan, kiranya sukacita kami tak terbatas bersama dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Kami menyerahkan warga jemaat dalam setiap pergumulannya, baik pergumulan pribadi, pergumulan rumah tangga, keluarga, anak-anak mereka, pendidikan, pekerjaan. Tuhan Kau memberikan kekuatan senantiasa. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan kiranya menjamah dengan tangan kudus-Mu, Kau memberi kekuatan, memberikan kesembuhan. Kami menyerahkan Ibu Endah Subekti, kami berdoa untuk Bapak Joko Manui. Tuhan kasih setia-Mu terus menopang, merengkuh, menjamah, sehingga saudara-saudara kami ini boleh kembali pulih dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena bertambahnya usia. Engkau memberkati anak Jocelyn Naomi Chandra Sete, Ibu Wahyu Proboning Esti Nugraha Devaharu, Bapak Soni Sri Subiaksono, Bapak Edi Pramono, Bapak Pangungsen, Ibu Endang Haryati Setio Santoso, Ibu Kristi Ningsih, Ibu Retno Wardani. Kiranya sukacita pertambahan usia yang mereka alami sebagai bagian dari berkat Tuhan, sungguh-sungguh mereka nyatakan dalam kehidupan yang senantiasa dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan, perlindungan, dan sukacita. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan kami ungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan. Kiranya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan Tuhan terlayani. Dan setiap orang yang bersyukur juga mendapatkan sukacita karena berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Kasih-Mu terus memelihara, menopang bangsa ini, sehingga damai sejahtera Tuhan senantiasa ada. Para pemimpin bangsa ini dikaruniai hikmat, sehingga setiap kebijakan, aturan, dan keputusan yang diambil adalah untuk kebaikan. Di tengah pandemi yang masih harus kami hadapi, Tuhan berikan kami kemampuan untuk menghadapinya, menjaga diri, menjaga sesama kami. Di tengah segala keterbatasan, kiranya kami tetap mampu untuk berpengharapan. Berkatilah mereka yang berjuang untuk penanganan virus ini, kasih-Mu terus menopang dan menjaga. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan, tuntunlah setiap langkah kami, aktivitas kami kiranya ada dalam naungan pemeliharaan-Mu. Ampuni jikalau ada yang tidak berkenan dalam ibadah ini Tuhan, dan kami serahkan sepenuhnya doa, syukur, permohonan yang jauh dari sempurna ini dalam iman dan pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah ini kembali ke aktivitas kita. Ingatlah bahwa setiap kita
khususnya juga adalah para perempuan, adalah pionir dalam hal iman dan perubahan. Ada perempuan Samaria, Maria Magdalena, Marta, Lydia, dan perempuan-perempuan lainnya yang tidak bisa dikenali namanya. Mereka menjadi pewarta akan kasih dan keadilan Tuhan. Sekarang, kepada para perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan, sudah saatnya semangat perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan itu juga bergelora sampai selama-lamanya, menular pada banyak orang di sekitarnya. Mari bersama-sama mengakhiri ibadah ini, kita nyanyikan Kidung Jemaat 432 bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan masing-masing saudara terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa sumber segala berkat, Yesus Kristus sumber karunia dan rahmat, serta Roh Kudus sumber kekuatan dan penghiburan, terus memelihara, menyertai, menopang kehidupan saudara-saudara, setia mengikut Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu, mohon perhatian nanti setelah bersalam-salaman sama Ibu Pendeta untuk foto bersama. Nanti ibu-ibu, karena ini adalah hari ACWC, mohon jangan pulang sejenak, nanti ada foto bersama dengan ibu-ibu semua. Ada tambahan dari tim KPAR bahwa ibadahnya dimajukan untuk tanggal 29 itu jam 9.